Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil alam, alladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairal anam wa man alaina bi syahril muharram alladzi huwa awwalus sana wa awwalul am wa jammalahu fihi bi ashura'il mu'azzam الذي كان فضله في الجاهلية والإسلام شهير حتى قدمه كل الناس من الكفار والمسلمين وجم وفئام والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي أرسل إلى الخلق والناس والجن وجم وفئام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد ويوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني استودعتك ما علمتني فلقني به إذا نسيته وارده علي عند حاجتي إليه برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. أما بعد حضرة المكرمين والمكرمات والمستمعين والمستمعات, genap mitra dengar anggota pengajian rutin Suara Musalla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya para takmir Musalla An-Nur yang senantiasa giat semangat melayani pengajian ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pengajian Majelis Taklim Al-Khairat tetap konsisten, istiqamah melaksanakan tugas-tugasnya, kegiatannya dan dakwahnya ke depan ila yaumil qiyamah insyaallah. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat, membawa masalah, faedah fitri wa dunia wal akhirah, sehingga kita ke depan dalam kegiatan-kegiatan ritual dan ubudiyah mungkin lebih baik, lebih fokus, lebih terarah, lebih optimal, lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan ubudiyah kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga selalu tercurahkan, teralirkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang karena beliaulah kita mengenal yang namanya bulan Muharram, karena beliaulah kita mengenal yang namanya tahun Hijri Islam, karena beliaulah kita mengenal yang namanya bulan Asyura, karena beliaulah kita mengenal yang namanya Fadailul A'mal. Perlu diketahui bahwa kita pada era sekarang ini sudah memasuki tahun baru. Tentunya kita harus punya semangat baru, punya keinginan baru, punya inisiatif baru, punya lembaran-lembaran baru yang harus diisi dengan amal-amal baik yang lebih baru lagi. Begitu juga harus diisi dengan kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan yang afiliasi berkaitan dengan ekonomi maupun sosial maupun dengan akhirat. Kita lebih memperbarui lagi, artinya kita lebih maju ke depan, mungkin maju beberapa langkah ke depan daripada
sebelumnya. Sebab kita memang oleh Allah dituntut seluruhnya orang Islam untuk lebih maju, terutama dalam urusan akhirat, di mana oleh Nabi diumumkan kepada kita semuanya, hari besok harus lebih baik daripada sekarang. Hari sekarang harus lebih baik daripada kemarin, dan seterusnya. Jangan kemudian hari besok lebih buruk dari sekarang, besok lusa lebih buruk dari besok, dan seterusnya. Kita harus ada peningkatan-peningkatan setiap waktu dan setiap detik. Bahkan kita harus berusaha supaya kedepannya kita lebih baik. Perlu diketahui bahwa tahun yang kita kenal dalam Islam itu ada 3, ya. Yang kita kenal, ya. Yang kita kenal dalam Islam itu ada 3. Pertama itu adalah tahun Masehi. Islam kenal, bukan memakai sebetulnya Islam. Sebetulnya Islam ini harus memakai tahun Islam, tahun Hijri. Zon Hijriah. Seperti mana? Seperti negara-negara Arab, negara Saudi dan negara-negara Arab yang lain, itu tahunnya pakai tahun Hijriah. Itu formalnya di negara-negara Arab itu ya pakai tahun Hijriah. Kalau di sini formalnya kan pakai apa? Tahun Masehi. Hijriah juga dipakai, tapi tidak formal. Yang diformalkan, disahkan secara kenegaraan, secara konstitusi juga, itu adalah tahun Masehi. Jadi pertama adalah tahun Masehi, yaitu Masehi itu dihitung dari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi sangat tidak tepat sekali, sangat jauh dari anggapan syariat. Ketika orang itu lahir, ada tanggalnya, ada harinya, ada waktunya, kemudian disebut Tuhan. Itu Masya Allah luar biasa gobloknya itu, menurut saya itu ya. Orang itu lahir, ada tanggalnya, ada tahunnya, ada harinya, juga makan, minum, sakit, bisa mati, itu dianggap Tuhan. Alhamdulillah kita umat Islam itu sama-sama menghargai nabi-nabi sebelum kita. Apa itu Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lain. Semua kita hargai, kita bereaksi pada mereka semuanya, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam, yang oleh mereka disebut dengan Yesus, itu adalah Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana statement dari beliau sendiri pada waktu beliau masih baru lahir, masih sangat bayi. Ketika ditanya oleh masyarakatnya pada waktu itu, beliau masih baru lahir, sudah berapa hari saja lahir, ditanya Al-Quran, dia bilang, siapa kamu? Kalau ditanya, dia bilang, qala inni Abdullah, ataniyal kitaba, wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, ila akhir ayat. Itu perkataan beliau, statement beliau ketika beliau baru lahir. Jelas, gamblang, vulgar bahwa dia itu mengaku bahwa dirinya itu Abdullah. Jadi siapapun, orang manapun, bangsa manapun, etnis manapun yang kembali kepada Al-Quran, itu pasti dan pasti mereka itu pasti
menganggap bahwa Isa atau Yesus itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Waktu dia masih bayi itu yang bilang, qala inni Abdullah. Pada waktu itu masyarakatnya ramai-ramai bahwa Siti Maryam itu melahirkan anak tanpa suami, tanpa ayah. Makanya Siti Maryam dituduh melakukan hal-hal yang buruk. Maryam tidak menjawab, tunggu nanti kalau sudah lahir. Begitu lahir, masyarakat bondong-bondong menduduh Maryam begini, tanya sama bayi yang baru lahir. Tanya mereka masyarakatnya kepada bayi itu, kepada Nabi Isa. Jawabnya apa? Qala inni Abdullah. Beliau menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Ataniyal kitab, Allah memberikan kitab kepada aku. Saya diberikan kitab oleh Allah yang namanya kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku ini seorang nabi. Jadi beliau diangkat nabi itu semenjak baru lahir, sudah diangkat nabi. Luar biasa ya. Makanya alhamdulillah Pak ya, kita umat Islam ini semua nabi mulai dari Nabi Adam yang 313 yang wajib diketahui 25, yang sisanya tidak wajib diketahui satu persatu, hanya saja ijmal saja, itu semuanya kita hargai, kita mengapresiasi semuanya bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Tuhan itu hanya satu, tidak lebih, ya, tidak lebih dari satu. La ilaha illallah. Kemana-mana kita Islam, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib kita sembah dan wajib kita agungkan dan wajib kita percayai, hanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kita semuanya yakin, mantap, bahwa betul-betul tidak ada Tuhan siapapun, bentuk apapun, baik itu manusia atau jin, tidak ada. Itu semuanya makhluk, yang Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian ini yang tahun pertama. Tahun pertama apa tadi? Tahun Masehi, dihitung dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dari Masehi lahirnya Nabi Isa sampai sekarang kurang lebih berapa? Karena dari Nabi Isa itu dihitung ke Nabi itu kurang lebih 600 tahun. Berarti Nabi Isa lahir sampai detik ini kurang lebih berapa? Kurang lebih 600 dengan 740 tahun. Ya. Kurang lebih Nabi Isa lahir ke sekarang ini kurang lebih 740 tahun. Karena jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Menurut ahli sejarah. Wakila 550. Jadi kalau kita bulatkan 600, maka Nabi Muhammad 1400 berarti berapa? 747 tahun. Ya, sekarang kan 1448 sekarang. Iya kan? Tahun berapa sekarang? Masa 48? Betul ingat? 48. Ya, yang Islam TV tak tahu ke tahun lah. Tahun yang kafir saya, ya apalagi. Ini kan aneh bin ajaib. Tanya kita tahun TV, tahun berapa muka sampean? Tahun Hijriah. Tahun ini. Enggak kalau ngetes ke ibu, dia kapan nih? 1948. Jadi mungkin ini tahunnya Hijriah 1948 atau 1948. Apalagi coba tahun masih hidup siapa lagi? Ketanggal tak apa mereka betul oke. Tanya kita tanggal betul, tak tahu. Begitu nyakira saya langsung jawab kapan. Tuh, itu tahun yang ke-1.
Kemudian tahun yang kedua yang dikenal dalam Islam. Yang dikenal dalam Islam itu tahun nubuwah. Tahun nubuwah, tahun kenabian itu dihitung semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi. Jadi mulai dari Nabi itu kanjeng Nabi jadi Nabi sampai hijrah itu tahun nubuahnya kurang lebih tahun 11. Jadi Nabi itu di ada yang mengatakan 13. Ada yang mengatakan 11. Berarti kalau 13 berarti Nabi Muhammad SAW semenjak diangkat Nabi sampai hijrah itu berarti 13 tahun di Mekah fil Islam. 13 tahun di Mekah, kemudian sisanya itu di mana? Di Madinah. Berarti 23 tahun. 23 tahun kanjeng Nabi di dalam Islam menyebarkan Islam, itu Islam bisa tersebar ke seluruh pelosok dunia dimanapun sampai ke Eropa, sampai ke benua Afrika. Jadi Nabi sekian tahun, 23 tahun menyebarkan Islam, itu Islamnya sampai ke seluruh benua. Ke benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, itu nyampe semuanya ke seluruhnya itu. Kemudian nanti diteruskan oleh para sahabat, terutama Sayyidina Umar, diteruskan, dikembangkan, dilebarkan sayap Islam itu sampai Islam itu nyampe kemana-mana, sampai nyampe ke Tiongkok dan seterusnya. Itu tahun apa? Tahun Hijri, tahun nubuwah. Tahun nubuwah dihitung dari semenjak Nabi itu diangkat. Tahun nubuwah itu sedikit, hanya ada yang bilang 13, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12. Ya, itu tahun nubuwah. Sebentar, sebutannya itu hanya dalam Islam. Luar Islam tidak kenal itu, ya, tidak kenal itu. Kemudian setelah Nabi itu hijrah ke Madinah, itu di ujung, ada yang bilang di ujung tahun 11, ada yang bilang di ujung tahun 12. Hijrah ke Madinah itu di ujung tahun 12 atau 11 itu. Semenjak itu dihitung tahun Hijriah. Itu yang ketiga. Tahun yang ketiga dikenal dalam Islam dan sekaligus resmi menjadi tahun Islam, yaitu tahun Hijriah. Dihitung dari situ sampai sekarang sudah mencapai 1400 tahun, 47 tahun. Yang 8 mesti dijalani, baru dijalani. 1447 tahun. Yang 8 itu baru berapa hari dijalani, tidak usah dihitung. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini, tahun baru sekarang ini. Jadi mari kita hargai itu. Kalau kita tidak menghargai secara bersama-sama, mungkin ada perayaan, ada ini dan itu, tidak apa-apa, kita hargai di rumah masing-masing. Tingkatkan amal kita, tambah giat amal kita, tambah kita semangat untuk beribadah dan beramal, karena ini sekarang tahun baru dengan lembaran baru, harus dengan semangat yang baru. Doa, insyaallah, amin. Allahumma amin. Semoga kita bisa merubah segala bentuk perbuatan ubudiyah kita ke depan dengan perubahan yang lebih baik dan lebih sempurna. Amin. Allahumma amin. Kemudian di dalam tahun baru ini yang namanya Muharram, bulan Muharram ini disebut bulan Al-Qur'an. Disebut bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan apa namanya? Bulan Muharram. Dimuliakan siapa? Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok ada yang kawin di Muharram? Mada dengan bini dari laki menang Muharram. Padahal bulan bagus ya kan?
Tera kelu saja ngajarin Nabi ini laki yang bulan Sarwa Rasul. Rasul bulan biasa, bukan bulan-bulan yang dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mbak Syami dan Rasul ya. Ada habis di bulan Muharram. Ingat sampean kan? Ingat. Saya pernah menemukan seorang kiai punya pondok pesantren besar itu mengawinkan anaknya dua satu kaligus itu di bulan Muharram. Orang Madura, di Timur Kanto. Pondok mana? Pondok Alamin. Ketijani dulu. Itu mengawinkan anaknya di dalam bulan Muharram sekaligus anaknya laki dan perempuan dikawinkan di bulan Muharram. Saya sering menyampaikan ini supaya apa? Supaya itikat-itikat atau asumsi-asumsi yang tidak lumrah, tidak kaprah dalam Islam itu luntur. Bisa berubah, beralih kepada syariat. Kullu syuhurin wa syahrin khairun indallah subhanahu wa ta'ala. Setiap bulan dan bulan-bulan yang kita lalui semuanya itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya adalah kenapa orang Madura pada umumnya kok bulan-bulan yang baik yang disebutkan Ashhurul Hurum oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan sampai-sampai di situ tidak ada kegiatan sebuah ibadah yang sangat sakral yang lain dengan yang lain tidak dilaksanakan di bulan yang mulia ini. Barakallah, ini baru datang umroh, makanya tidak pernah muncul. Barakallah. Ya, seperti apa lagi? Bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu disebut oleh orang Madura itu apa? Bulan tekepek. Dzulqa'dah itu disebut bulan tekepek. Bener, yang sampang nyebut tekepek. Mulakan bulan tekepek ada habis sempangi bulan Dzulqa'dah. Mata dari ngagapin bakto bulan Dzulqa'dah. Padahal bulan itu bulan hurum. Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nyaman tekepek. Kok sempangin? Biar yang agabin mereka bini. Padahal dari abin itu cuman apa? Cuman apa dari bini? Tekepek. Pak Suber nih, kau Suber nih. Nikah pun abin ini intro tekepek. Mau dicenci biar sampean abin ini Pak. Mungkin kiai abdi abin. King toleh tekepek. Tak kira ndak abin ini. Yang tujuh tekepek ini. Cuma baik sebagi. Padahal Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu kawin atau mengawini, menikahi Siti Maimunah radhiyallahu anha itu pada bulan Dzulqa'dah. Pada bulan tekepek. Iya. Jadi mari kita anggap semuanya itu baik ya, baik semuanya. Lebih-lebih bulan-bulan yang memang diistimewakan oleh Allah SWT bahwa bulan itu termasuk min ashhuril hurum. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Haji, bulan Muharram, bulan Sya'ban. Ini dalam hadis-hadis disebutkan bahwa 5 bulan ini termasuk min ashhuril hurum. Puasa lain lagi, istimewa lagi. Lebih istimewa dari Ashhurul Hurum itu bulan puasa. Tuh. Ya. Jadi yang namanya 3 tahun ini adalah yang dikenal Islam, cuman yang formal dalam Islam itu adalah tahun Hijri. Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi syahrihil muharram falikulli yaumin minhu
lahu salasuna yauman. Barang siapa puasa di bulan Muharram, maka satu harinya itu bernilai sama dengan 30 hari. Ya, sama dengan 30 hari. Hadal hadis rawahu Tabarani wa qala isnaduhu la ba'sa fihi. Jadi ini hadis saya buka-buka tadi yang meriwayatkan itu adalah Imam Tabarani, yang beliau bilang sanadnya tidak apa-apa, tidak bermasalah. Artinya hadis ini paling tidak termasuk hadis yang bisa dibuat referensi untuk hukum kita. Karena beliau mengomentari rawahu Tabarani wa qala isnaduhu la ba'sa fihi. Kita isnaduhu la apa-apa itu diriwayatkan, artinya hadis termasuk isnad paling tidak hasan li ghairihi. Itu paling rendah itu ya. Jadi barang siapa Pak puasa kapan? Puasa satu hari Muharram itu dapat pahala satu harinya 30 hari. Itu lain Asyura dan Tasu'a, dan lain lagi juga di awal Muharram. Artinya lain awal Muharram, lain tanggal 9, lain tanggal 10. Itu diberi pahala berapa? Sama dengan puasa 30 hari. Ini paling punten kalau sampean ngelakoni teka berbari. Jaga aja. Jaga. Teka kuat sehari sampai. Tetap teka kun kuat pasang Asyura belum sama. Lah. Nabi Kanjeng Nabi itu buake idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku merintah kepada kalian dengan suatu perintah, maka laksanakan, lakukan mastata'tum, semampu kalian. Tidak usah 1 bulan penuh, semampu kalian. Kerja apa? Setengah hari. Lebih ni nak kena boleh pun lebih. Dia nak kena setengah hari yang latihan. Pasal luwatan. Pasal luwatan biar sepenuhnya latih pasal sehari. Menkompoi gula tak kuat setengah hari. Seberapa hari baik? Nah itu latih seberapa lah. Itu namanya tarbiyah. Didikan untuk anak-anak kita semuanya. Kemudian ada juga hadis yang menyatakan begini. Barang siapa, bukan hadis, tapi di sini yang bilang itu Imam Ghazali. Kurang tahu Imam Ghazali itu disebut Hujjatul Islam. Beliau dalam kitab Ihya menyitir sebuah penjelasan. Barang siapa, kata beliau, man shoma yauman min awwali Muharram wa akhiri Dzulhijjah falahu ajru khamsina sanatan atau kama qala. Barang siapa puasa akhir Dzulhijjah 1 hari, awal Muharram 1 hari, maka dia dapat pahala ibadah orang 50 tahun. Tapi beliau dalam kitabnya tidak menjelaskannya. Pengambilannya dari mana tidak menjelaskan beliau, tidak menjelaskan. Marhaba. Sebentar lagi. Jadi bukan Imam Ghazali, tapi Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi annahu rawa an Hafsah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Man shoma akhira yaumin. Ini hadis. Jadi menurut Ibnu Hajar ini hadis ya. Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaumin min al-Muharram ja'alahu Allahu lahu kaffarata khamsina sanatan. Maka pahalanya itu bisa menembus, menghapus dosa berapa? 50 tahun. 50 tahun. Khamsina sanatan. Ini redaksinya Dzakar al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih annahu rawa an Hafsata radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaumin min al-Muharram ja'alahu Allahu ta'ala lahu kaffarata khamsina sanatan wa shawma yaumin min al-Muharram bi siyami 30 yaum. Tuh, ya. Kalau di Matiyul Rawi langsung man shoma. Kalau di sini waja'alahu siyama yaumin shawma yaumin Muharram bi siyami 30 yaum. Jadi puasa 1 hari di Muharram itu sama dengan puasa 30 hari di lain Muharram itu. 1 hari. Kalau sampai 1 bulan puasa penuh, berapa? 30 kali 30. Betul. 30 kali 30. Kalau 3 hari. Berapa kali 30? 900 ya, 900 hari. 900 hari. Banyak namanya. Jadi kita ngitung-ngitung pahala ini. Boleh ngitung pahala, boleh kok. Kalau tidak boleh ngitung pahala, mungkin kita ya Nabi tidak bilang. Kalau Nabi bilang pahala begini-begini itu berarti kita boleh ngitung. Tapi bagusnya tidak ngitung-ngitung. Tak hitung-hitungan lah ibadah kalau tak anggar pencur itu sedikit bagus ya. Ngitung tak apa. Makanya kita hitung. Macam tasbih dihitung. Kalau telok berapa jam. Macam tahmid dihitung kalau telok. Akbar kalau telok itu dihitung. Makanya hitungan itu penting. Maka yang banyak yang dihitung. Zuhur rakaat, Isya rakaat, subuh rakaat. Kan sini kan? Menteri hitung tak sama. Alah bojong sekarang. Ini kan? Pak depak ni kan? Depak. Kemudian lagi selain nikah boleh nang Muharram nikah benar banyak mana? Asyura. Kenapa Asyura nikah Pak? Asyura itu adalah suatu hari jatuhnya pada tanggal 10 Muharram. Ya. Setiap tanggal 10 Muharram itu disebut hari Asyura. Makanya Muharram ini orang Madura disebut apa? Disebut bulan Sorah. Muharram disebut bulan apa? Sorah. Bulan Asyura Cak Maturan. Jadi Cak Maturan disebut Sorah. Kempang apa ini Cak Maturan? Yang Maturan akan ngambil kempang. Roni ya biasa yang Maturan. Kulon jangan yang Maturan. Kenja bisa terbuat. Kulon jangan yang itu biar yang sampah. Kulon. Ini kan orang Arab. Bulan apa setiap? Bulan Sorah. Kempang. Namanya bulan Asyura. Dari bulan Asyura itu ulama-ulama sama-sama mayoritas menyampaikan ahli sunnah wal jamaah kegiatan-kegiatan di bulan Asyura. Kita sebagai muqallidin, sebagai masyarakat atau hamba-hamba Allah yang meniru ibadahnya kepada ulama mujtahidin. Sudah kita tidak usah banyak komentar, tidak usah banyak tanya, ini apa dasarnya? Karena kegiatan Asyura ini yang kurang lebih 12 yang dilaksanakan di Asyura itu semua hampir semua ulama itu
menukil, menulis, menyitir dalam kitab-kitab karangan mereka. Seperti I'anatul Talibin itu juga nyebut kegiatan ini. Seperti kitab Bajuri juga nyebut. Seperti kitab-kitab yang lain, kitab-kitab fikih Syafi'i yang lain itu nyebut. Begitu juga kitab-kitab Hanafiyah nyebut juga. Kegiatan di Asyura itu. Artinya apa? Artinya kalau memang ini tidak baik, tidak bagus, atau bid'ah sayyi'ah, bukan bid'ah yang terpuji, bid'ah betul, maka mereka jauh untuk melakukan ini. Setelah saya cari dan saya teliti, memang kalau saya cari tidak ada sebagian dari 12 ini yang ada hadisnya itu hanya beberapa saja, kurang lebih berapa, 4 atau berapa begitu. Yang lain itu saya sendiri belum menemukan hadis-hadisnya. Tapi ini yang mengeluarkan ini termasuk ulama-ulama besar seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Abu Bakar Sato, juga Imam Suyuti, dan imam yang besar yang lain. Ini banyak mengeluarkan yang namanya kegiatan-kegiatan di hari Asyura ini. Di hari Asyura, kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh umat Islam itu pertama adalah sholat sunnah. Sholat sunnah, bahaya sholat sunnah apa saja diperbanyak. Ya mungkin sholat sunnah mutlak diperbanyak di hari Asyura. Sholat mutlak, Pak. Jadi tidak ada namanya, ya, tidak ada namanya. Sholat sunat begitu saja di hari Asyura diperbanyak. Batasannya berapa? Tidak ada batasannya. Cuman paling sedikit sholat mutlak itu berapa? 2 rakaat. 2 rakaat. Mau sholat 20 rakaat ke, 100 ke, 1000 ke, 2000 ke, lele petok itu. Tidak apa-apa itu. Tapi 1000 saja sampai Anda mampu satu hari. Berarti mampu, jangan sebu. Berarti mampu. Sholat 1000 rakaat ada yang mampu. Yang masih muda-muda, masih tenyang taat, mun la tua jelas saya tanya ake mun situ ya. Jangankan sibuk ya, antara bila tak mampu bulan puasa. Sibuk. Dan ternyata ibadah nang kita nikah, ibadah lebih bagus itu bangsa apa yang 1000 rakaat. Kenapa nih kan? Nah, sini kita tujuh nih kan. Tujuh nih kan oleh kencaran lebih 3000. Lebih bagus tempang apa yang 1000 rakaat yang ngaji. Lebih bagus tempang nyandak ring keling 1000. Lebih bagus tempang yang pada laki mayit 1000. Lebih bagus tempang menteraki mayit kau jauh ini kan. Seperti sampean kok laku mencari baru ngaji, insya Allah Pak, tak nyeper ke neraka insya Allah. Ada apa sebab? Sebab amal saya bagus, amal saya banyak. Panghabi kan jalan tela, rendah tempangan fokus aku buku. Insya Allah. Okey. Aduh, kejalan malam. Mulai ngaji ni kan. Duk tonjok, beri asik, beri jajan, beri air, kue macam kucur-kucir berkapi. Dulu, pagi tak kelem kalau ngaji. Kejar ada pun, masyaallah luar biasa. Alhamdulillah. Sholat berapa? Semampu sampean. Sholat apa? Sholat sunnah. Cek kalau sampean kepi asal sunnahnya menjadi. Bagi saya boleh kejar lah. Bagi kari sepuluh sampean. Bagi kamba. Bagi menjadi. Bagi kakute. Bagi kakuru. Atau lagi matur ke Allah. Ya Allah. Tuhan kula siapa yang diburu 2 rakaat. Parang kina kejar. Hadiah kina. Ada orang sepo milik kula. 2 rakaat boleh. Ada 4 kula. 2 rakaat boleh. Ada 4 kula. Matur.
yalle mi malaikat catatan kerja sampean yalle ke bukan orang sepol. Orang mati ni kan paling senang, paling bunga ni kamun ikiremi hujung. Ini kan paling senang. Lebih senang soal kiremi nikah. Oke. Jadi mun orang apa tiap orang sepo. Beliau kudu tandi obeng, beliau kudu tandi pesek. Gedang tandi tanaman, melihat tandi obeng, pakai rumah kering sepuar, malam Jumat deki, tandi apa jam dulu kaat. Bagaimana apa nyama? Bagaimana sunat mutlak. Dalam Tuhan, usolli sunnatan rakaat ini lillahi ta'ala. Itu adalah salah sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala, mutlak, dak nyaman. Kabiro, mari kabiro, fatihah, mari fatihah, apa si pandek, salah si pandek, pele sambil. Mari kalau salam, bah matur ka Allah, ya Allah. Pajang dulu ka asik puro ya Allah, mana bi kencer sananya terima. Kencer la ya tolakin hadiakin la ari sepo pedan kau. Aku gentang. Ben salah sampai ni termasuk tinggal mi kencer garing sepo termasuk sampai ni ke catat nang bukunya termasuk orang se abek te garing sepo dua. Wala dun soleh, beni soleh kikin, soleh lakon. Wala dun solehon. Saya pakai karang sep tengkah. Ngirim na karang sepo. Abu, karang sepo sampean ngarep ikopul, Pak. Ngarep. Mangkal kula benda jalan sekepang kuih. Ngirim na kencer apa kenceran sedoka tadi. Tak duka, mengibadah, tak cukup. Muka setong tepo kanjeng Nabi ni kelebat, yang setong jalan. Pas pada kuburan mencel, nang kiri jalan ni kan. Kanjeng Nabi matur ke sahabat. Sahabat, kubur man hada. Kubur siapa ya? Tapi redaksinya man sahibu hadzal qabri. Sahabat sandi kuburan ni kan. Sahabat. Qalu matur sahabat bulan bin bulan. Dan di kuburan ni kan di dalamnya mana? Bulan bin bulan. Pada Nabi Sallam rakaatani li sahibi hadzal qabri khairun min baqaya dunyakum. 2 rakaat bagi orang di dalam kubur itu ya. Dikirim di Saudi ke orang kubur ya 2 rakaat lebih bagus timbang karena tunyana kaki-kaki. Sampai aku berapa tunya? Si aku belamba mulai odi. Dah karen kaya ki lebih bagus pajang ni. 2 rakaat. Itu tak sulit kan. Mumpah bela orang ngocak, aduh pula tak bisa, makin tak bisa ngirim kenapa kering sepo. Tak bisa ni. Okey, makanya kan toh salat sunnah. Saya laksanakan nang Asyura. Tuh, nomor 2 apa? Nomor 2 silaturahim. Silaturahim. Pertanyaannya, pada pemohon yang suara tak sunnah tak kira? Ya sunnah juga. Ting tebak Asyura nikah silaturahim nikah lebih digalakkan, lebih disemangatkan untuk silaturahim. Pada telasan, telasan nikah sunnah sama di antara silaturahim. Pertanyaannya, pada pemohon yang telasan tak sunnah? Oh, ada juga sunnah. Ting telasan nikah silaturahim termasuk rangkaian kegiatan telasan. Bahkan itu termasuk rangkaian kegiatan Asyura nikah disunatkan perbanyak silaturahim. Nang ada Asyura nikah. Nomor 3 puasa.
pasah pertama pasah awal Muharram. Nomor 2 pasah penarena. Searekan gila tiap pasah searek erekan dikejar 30 hari mun Muharram. Nomor 2 pasah Tasu'a. Pasah tangkel sanga ini keistimewaan. Mun polen Kanjeng Nabi tak apa setangkel sanga nih kan. Kanjeng Nabi saya pasah tangkel 10. Tapi beliau ada bu, sama ada pasah ada bu beliau. Lau bagitu ila amin mukbilin la asumannat tasi'ah kata beliau. Rawahu Muslim. Lau bagitu ila amin mukbilin la asumannat tasi'ah kata beliau. Kalau saya masih hidup tahun depan, maka saya sungguh akan berpuasa di hari tanggal 9. Tahu-tahu beliau bilangnya bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, setet. Jadi tak sempat ngelakuin tasu'a. Tapi itu hadis, namanya qaulan la fi'lan. Hadis dari segi perkataan beliau sampai sumpah la asuman natasya. Makanya di hari 9 nanti sunat juga kita buat puasa, termasuk sangat yang dianjurkan juga. Kemudian puasa lagi di hari Asyura. Hari Asyura tanggal 10. Jadi kalau kita awal Muharram bulan hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Rabu tanggal sana Tasu'a puasa. Muntah puasa dia ada afdal. Jadi tanggal tung tak tobang sekali, sempung ke sepuluh, wah bagus jempol. Jempol. Pola pada saya ngoti ya. Pada saya ngoti. Nyoba. Kawan boleh coba. Sempung makan sepuluh. Kemudian tanggal 10 nak Asyura puasa boleh. Lanjut tanggal Asyura nih kan. Bahasa Asyura kanya Nabi tanya ki sahabat. Pada Bang Yang Salam, saya saumu yaum Asyura yukaffirus sanatal madiyah. Apa sah nang hari Asyura itu bisa nebus dosa setahun sekalibat. Apa sah sehari nang hari Asyura bisa nebus dosa setahun sekalibat. Mungkin dia menandai dosa, menandai dosa, dosa saya tandai dosa. Saya orang ngaku tandai dosa nih. Mun orang ngaku tandai dosa berarti yang banyak dosa nih. Saya harus tandai dosa. Oh, puasa dosa dokoron, dokoron. Lebih nang kota nih kan dosa cek gampang. Bermuka jendela itu saya ada mengadap filmnya. Makanya bisa tebus nih kan dosa-dosa saya kelebat kenapa seberapa sehari Asyura. Apa lagi? Niat ki mulai dimangkin niat. Insyaallah niat. Nomor 4 sedekah. Perbanyak sedekah. Apa tahu enggak sedekah lah? Ya sedekah ki. Asyura kebanyakan sedekah. Makanya bi ulama malai orang nikah sedekah pas himbau lamba isra tajin. Tajin apa nyaman? Jin sorah. Jangan coba jin rembu. Dari mesin rembu kuat. Epereng ini kalau rembu. Bodoh kacang bodoh goreng tempe sek. Bodoh goreng tahu bodoh jambon bodoh goreng nyiur. Saya ada macam-macam nyaman rembuh juga. Dan ada saya pun rembuh. Coba aku tanya ke sampean, apa rojak mie nyaman? Mie nyaman rojak. Padahal tak juga kan? Tak juga kan? Bulan rembuh. Pada kacangnya kocok, petes, jian acan, campur acan boleh. Enggak. Hujan ni kah orang 10 meter lah saja beracan ya ada.
Bulan rembu. Dan makanya deki Asyura ni kesampian kita khusus Asyura mun rembu ni saya ada apa Asyura kepi sesampang. Dia kira saya dah. Nya telasan bahla telason kepi teratur onggut lenggetan rupa-rupa tahu aja. Ada nasi ni cemor. Cemor kepi. Tinya mana sini apa? Tacin so. Berde sabang cin so lah. Coba deki. Atau cin penyaman. Lalu nyaman. Lengkap kena. Perembu. Kurengan neka. Coknya banyak seks sekolah ni bang. Pahala sakit deki. Entah lain dasar lagi. Yang yang mana cin rom punya ada jopok. Bola rom. Kengak ni kan mungkin lebih banyak orang ageser. Banyak orang yang geser lah tak cin rombo sebanyak agak lain lah. Pokoknya sedekah, bener lah kan. Pokoknya sedekah nang Asyura ketika. Sunat jika digalakkan, diintensifkan. Nomor 5 ketika. Nomor 6 ke. Nomor 6 nika mandi Asyura. Pokoknya tak tahu mandi beri, ya mandi ya keng. Khusus hari Asyuranya nyaman sunat mandi Asyura. Mandi berapa? Mandi kapi. Sampai mandi kocong obo, sampai kocong sokok. Favorit mandi kapi, bersih, sabun, perom. Menandik nyarom. Adus, jangan pak karena adus. Jangan coba adus. Adus jangan coba. Jangan betul man. Mandi. Nomor 6 acabis de orang alim. Sunat. Apa tak sunat? Ya sunat iya kayak gitu yang Asyura ni kan. Khusus. Kenapa nak acabis? Ya pola oleh nasihat. Pola oleh ilmu na tegak sekalima. Pola oleh petunjuk. Pola oleh tuana. Pola oleh kesayaan. Ini kan? Karena namanya orang alim seperti Allah, ini kesampaian sudah habis. Kena nang setting ini kalau oleh berokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sampai arasah atau tidak arasah. Mungkin mengaji Nabi orang surah along-polong ke para ulama. Ya lisul ulama. Aku pola tibin kapi duduk sarang ulama. Sekolah banyak mengenai apolong buat ulama ni kan mesti oleh berokana arasah atau betul arasah ni kan mesti karena tak ada ulama ni kasih peratu ke Allah ni kan mesti acuaki saya ke umat mesti acuaki kaum umat tak boleh apa bulan apa benih kan acuaki ke ulama ni termasuk umat selah menyala itu aki kisah. Itu lagi bagus. Benar itu lagi terbaik itu kepun tentang itu lagi mana boleh setaklah menyala. Ngaji nggak pernah kapu. Dua lebih masuk ke termasuk boleh sampai nikah. Melo tuan orang saya. Kita kalah bagian. Setiap orang soleh terutama nikah tua akidah kita. Coba tahiyat baca. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tafu kabir. Assalamu alayna tiring keselamatan muka-muka daripada kita kabir. Wa ala ibadillahi salihin. Tak kabul Allah saya. Pun satu orang soleh, ulama soleh kan berat tadi. Karena kita ini diselamatkan dari bala, dari pelai, nikah berkat doa kita semuanya, terutama doa yang dalam tahiyat. Redaksinya kala assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka namun orang yang dikata salat tak bojang, nikah andi otang doa ke orang Islam. Ben andi otang doa ke orang-orang soleh.
aku taki. Dia tangguh. Karena wajib atuaki orang Islam dan atuaki orang soleh ni. Kita wajib di lembaga. Jangan cuma abah atuaki mereka di lembaga itu sama. Mungkin orang tak atuaki mereka di lembaga ni kat wajib tak sah. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ini kan rukun ni. Siapa tahiyat rukun. Orang kenikah tak sah pada boleh sampai. Pon nikah ni nomor beluk nikah nyenda orang sakit. Nyenda orang sakit. Nyenda orang kering. Nikah sunat lebih sunat nan hari Asyura. Mungkin kemarin lah, ya sunat juga. Hari Asyura ini kan lebih dihimbau, lebih disemangatkan. Paling cik raja nak kuncur nan hari Asyura, nyanda orang kering. Nomor beluk, nomor sangat, ngusap cik dekat anak yatim. Ngusap cik dekat anak yatim. InsyaAllah setiap orang bisa ngusap. Orang bakti bisa ngusap. Tentunya ngusap gila berdalam ben. Benih kalau saya kata ngusap, benar itu dia sakit. Lucong ni serka kecong. Ni serka kena dan dipana. Benih kalau sini ka ngusap berdalam ben. Nah kimun pada semira kisah sabati. Ada merah si biru sabati. Ada si biru si kuning kisah tanah. Masa bagi kan ayat. Isi saya bapak olong, ikan tu bapak olong anak yatim. Berapa? Laki reki, masalah anor beri anak yatim. Sekarang reki boleh di masalah bisa ke belajar. Cukup berapa hari? Ini kalau beri sembako, beri sanggup ongkos. Cak sembako nak tak berlanding tinggi karena orang becak kejauhan. Beri ongkos ini kaki. Berada orang matur dah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kulu ati cik kali nak kanjeng Nabi. Kulu ati kali sudah. Mun berada orang baca Quran tak akan menangis kulu ati. Mun baca orang kiai acara tetusan orang kata akan menangis ati. Kali kulu ya kanjeng Nabi. Dari matur Allah sabnya Nabi. Apa jangannya Nabi? Jalisil yatim. Kompolen anak yatim. Kumpul anak yatim, wong sahur cot osap cerita. Yalil kolbu, lemes aten kaki. Tinggal bolong ke anak yatim, pesakut abolong, bayang kaki dalam marsana mentandi bapa. Sekarang abah pahmati bapa kikana, kikeni, dalam marsana. Nikah sampung osak. Yalil kolbu, maka lemes aten yatim. Mon lem apol kumpul. Anak yatim bah ngosap cair kepala, ngosap kawan lampenin, ya lampenin daun, lampenin terubang. Okay. Lampenin daun insyaAllah tak baju daun. Bikin Nabi coba ki. Ana wa kafil yatim kahatai. Tengkok berorang senangkung engonna benangkui anak yatim kahatain. Nak kerikik dua dia dah. Dalam asecer ke kanjeng Nabi nak herat. Apollo. Asecer kat kerikik ni. Semak. Anak wa kafil yatim berkata. Kok ban orang senangkung anak yatim ngaria. Ini kerikik. Semak tak jauh dia. Semak tak semak kerikik dua dia. Semak. Apollo. Jadi betul apa yang Nabi, paling buruk anak yatim. Cuman hati-hati, jangan dibuat kedok, ya. Jangan dibuat apa? Dibuat kedok. Kadang-kadang mohon maaf kalau ada. Insya Allah tidak ada. Ada kelompok-kelompok yang memang sengaja membuat yayasan anak yatim.
menarik sumbangan kemana-mana, sampai ke pusat, sampai ke mana, banyak oleh. Pakai baik kedok ini. Sebagai kisah anak yatim, tapi dirinya cari keuntungan dari situ. Hati-hati itu, dosanya bukan main loh. Saya ingatkan dari pengajian ini, menakar tak amanah, orang yang tak tanggung jawab, amanahnya kurang, amanahnya kung tangkung, tidak punya komitmen untuk jujur, kecil sekali. Susah cik raja. Jangankan ada tujuan anak yatim, tujuan orang biasa saya tak yatim baik. Saya yatim tuang aku dan ini susah cik raja. Boleh ki yatim asli, nikah. Baikkan itu dikening laki abu susah cik raja. Hindari semua itu. Maka kalau memang tidak bisa jujur, tidak bisa munafik, tidak bisa penuh tanggung jawab untuk menjalankan secara syariat, lebih baik hindari itu semua. Hindari. Berat itu. Mohon bahasan Al-Quran jelas. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara tidak baik, secara batal, secara zalim, maka mereka itu sesungguhnya itu makan api dalam perutnya. Dan kemudian mereka akan masuk ke neraka. Dibuktikan itu di dunia dulu. Ada seorang ulama alim min al-awliya as-salihin, namanya Syekh Ismail Al-Hadrami. Suatu ketika bepergian dengan santrinya, berjalan kaki sampai di tengah jalan di padang pasir dekat alas, ada pepohonan banyak di situ, daunnya runtuh banyak ke tanah, sudah kering. Tiba-tiba santrinya bilang kepada Kiai Ismail, Kiai, ini jemaah sudah pada lapar semuanya, kita tidak bawa makanan yang siap saji. Ada makanan masih mentah ya, belum matang, mentah, belum dimasak. Mau masak tidak ada api, tidak punya korek, tidak ada api mau masak. Lalu Syekh itu bilang dengan kekaramahan beliau, adakah di antara kalian, seingat kalian, yang pernah memakan harta anak yatim? Jujur bilang, ada apa tidak ada? Acungkan tangan, angkat tangan. Saya Kiai pernah makan harta anak yatim dengan cara zalim, dengan cara batal, tidak secara saya. Ke sini kata saya itu. Sampai ke depannya, kumpulkan daun-daun kering itu. Kumpulkan daun-daun kering itu, kumpulkan. Setelah kumpul, lumpur di depannya, tiup dengan mulutnya. Daun kering itu ditiup. Ditiup. Keluar apa dari mulutnya? Keluar api. Keluar api langsung menyambar ke daun yang kering itu. Menyalalah api itu, masak dari situ. Kebetulan apa? Mengakan punya anak yatim. Dibuktikan pada waktu itu betul-betul tabun asyapoi. Bukti aki si niup jalan keluar apoi. Itu bahasa Quran. Makanya hati-hati. Ini banyak kedok sekarang, banyak kedok. Jadi memakan harta anak yatim itu tidak ujuk-ujuk langsung. Ada hartanya anak yatim diambil, dirampas. Tidak begitu. Sekarang ada program, baik dari pusat maupun daerah, mengucurkan dana untuk anak yatim. Ada kelompok atau ada orang yang bikin yayasan. Dana itu turun ke situ. Pertanyaannya, dibagikan apa enggak ke anak yatim?
100% apa enggak? Atau 50%-nya? Atau 30%-nya? Kemudian yang lain dimasukkan ke isinya, sakunya. Ini pertanyaannya. Ya, makanya hati-hati. Ya. Termasuk ya, orang makan harta anak yatim ketika ada kematian di daerah-daerah atau di mana-mana. Kalau saya pergi melayat mayit itu yang ada yatimnya, saya masih nanya, ini ada yatimnya enggak? Orangnya ini masih muda. Ada, Kiai. Saya tidak makan apa-apa di situ. Tidak makan nasinya, kalau dikasih nasi, tidak minum airnya, tidak minum ininya. Kata orang muda, kalau dikasih sedekahnya, selabatnya, tidak mau saya. Sebelum jelas apa yang dibuat biaya itu punya anak yatim atau bukan. Paham, Ki? Makanya hati-hati. Begitu ada orang meninggal, ya punya anak yatim 3, orangnya bapaknya masih muda, ibunya masih muda, yatimnya 3, masih kecil-kecil, berbaling. Kemudian hartanya itu tidak boleh diutik-utik loh. Harta si bapak yang meninggal itu tidak boleh diutik-utik untuk biaya yang mati itu, untuk biayanya tahlilnya, biayanya apa? Biaya yang tidak wajib itu tidak boleh ngambil dari situ. Apa yang boleh? Biaya memandikan kalau pakai biaya. Biaya gali kubur kalau pakai biaya. Biaya yang mikul itu kalau pakai biaya. Kemudian biaya untuk tamu-tamu itu semuanya sampai berapa harinya itu tidak boleh ngambil dari harta anak yatim itu. Sebelum harta yang mati itu diwaris secara sah, secara syariat. Kemudian nanti kalau yang menerima itu ahli warisnya seorang yang baligh, itu baru bisa diambil. Yang haknya anak yatim yang masih kecil itu tidak boleh diambil. Ini hati-hati, ya hati-hati itu. Kemudian yang berapa? Yang ke-10 itu tausi'ul iyal ya. Tausi'ul iyal, menjember keluarga di waktu hari Asyura, hari Kamis ini. Dari Martin membelanjakan keluarga di dapur melebihi hari-hari biasanya. Oh, hari biasa abad dapur nih 100.000 sehari. Sekarang tambahin sampai 200.000. Ini keluarga penyaman itu bagus. Mun beda saya penyaman lagi ya. Biasanya sehari-harinya itu ke cakalan, bencakalan nah, penting banjir ke. Hari Asyura ditingkatkan itu, nyari cedek kembi, nyari bunton mbi, berarti mbi setong. Bagus itu. Itu namanya tahu si olia. Nah ini ada hadisnya. Ini. Tanggal 10. Ini ada hadisnya. Hadisnya kalau tidak salah begini. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wassa'al iyala fi yaumi Asyura wassa'ahu Allahu rizqahu tulas sanati. Siapa-siapa orang yang menjemper keluarganya dalam rezeki, makanan, minuman, macam-macam hari Asyura, maka Allah Ta'ala jemper rezekinya sepanjang tahun sampai Asyura boleh. Kau rogi, cekakan sekeluarga. Kau nyaman, mungkin lagi. Otiaki, bila mulai makin lah siapa ini? Banyak kan apa sesep? Apa sunat? Pasana sunat kipu kan ada kira.
Itu sampai nyari alasan, mencari ngapasan, oke. Sahur malam bentukan lah, gitu. Oke, sahur penyaman, bukan penyaman. Ruswati, udah boleh, jadi kambing, jadi bentung, apa tapi, pokoknya nih kan. Nih kan dihimbau, tak berpoya-poya nih kan. Kalau dihimbau nih kan. Keluarga selalu penyaman. Melebihi hari-hari biasanya. Itu ya. Insya Allah mulai makin pun niat apa lain ya lagi hari Kamis dan sebelum Kamis. Kemudian yang ke-11 itu ngetok kokoh.